Menikahi Hot Om. Bab 265. Mas, Meno itu, mau itu. Widya seperti anak kecil saat melihat pedagang es buah segar yang ada di sisi kiri lapangan. Ada kursi-kursi dan meja yang disediakan di sana. Mata elang Mahesa jelas memindai dengan cepat. Ia diam untuk sesaat. Mas bisa buatin kamu di rumah, sayang. Buah yang kita beli tadi cukup lengkap. Seperti anak kecil, Widya langsung merajuk. Mas, Widya maunya yang di sini, Mas. Udah kepingin banget. Pria kaku tetaplah kaku. Keposesifannya tidak pernah bisa dihilangkan. Mahesa diam untuk sesaat, memindai sekali lagi. Dan ia melihat sejenak lapak yang dimaksud sang istri cukup bersih. Mas, kali ini aja, sayang. Yeyai, tangs suami. Widya langsung menggenggam tangan Mahesa dan melangkah menuju penjual es buah yang 7. Es buahnya 2, Pak. Siap, Mbak. Tidak usah pakai es, Pak. Siap, Mas. Widya jelas protes. Kok nggak pakai es, Mas? Ini kan judulnya es buah. 2. Nanti kamu batuk. Mas. Pedagang buah yang mengerti pun membantu Widya. Tenang saja, Mas. Es batunya dari air matang dan dijamin bersih. Nggak perlu khawatir. Mahesa yang mendapatkan informasi itu cukup tenang. Dari tampilannya, pedagang parubaya itu pasti jujur. Kalau begitu esnya sedikit saja, Pak. Siap. Akhirnya Widya pasrah. Suaminya itu tidak akan bisa dibantah. 3. Pada akhirnya, Widya menghabiskan es buah yang menurutnya segar dan lezat tersebut. Ia sangat bersemangat sampai-sampai minta pada suaminya 1 porsi lagi namun tidak diberikan izin. Mas, ini kan sesekali, Mas, ucap Widya berbisik. Kenapa semuanya nggak boleh? Listen, honey. Es buahnya pakai susu dan gula buatan. Kamu jelas cukup tahu masalah gula dan kehamilan kamu. Kamu mau menumpuk kalori dan bikin bayi yang kamu kandung jadi obesitas. Bahkan dokter nggak saranin susu kehamilan apapun biar bayi kamu nggak terlalu besar nantinya. Toh, walau tetap akan operasi, kamu nggak akan nyaman kalau bayinya terlalu besar. Tulang-tulang kamu bisa lebih nyeri. Nggak masalah kalau sekedar minum es pakai air putih, tapi glukosa yang akan kamu konsumsi itu pasti akan berlebihan. Pundak Widya langsung merosot. Ia mencebik sedih. No, Mas. Oke. Mahesa tersenyum. Lalu mengusap kepala belakang Widya. Maaf. Ya. Semua juga untuk kamu. Iya. Setelahnya, Mahesa menembayar es buah yang mereka makan lalu mengajak istrinya beranjak pergi. Lelaki itu hendak mengajak sang istri langsung pulang namun wanita itu menahan langkahnya ketika melihat gerobak sate. Mas. Iya, sayang. Mau sate itu. Mahesa menghela napas pelan. Ia seolah sedang membawa Nina, namun yang ia bawa ini adalah versi besarnya. Kesabarannya harus lebih ekstra. Lelaki itu kemudian menggenggam tangan istrinya dengan hangat. Pulang? Ya, please. Widya pengen banget, Mas. Aromanya enak banget. Nggak untuk kali ini, sayang. Time to go home. Widya kembali mendesahkan napasnya berat. Padahal suaminya ini sangat kaya raya dan banyak uang. Tapi sekedar minta sate saja susah. Hati kecil Widya berpikir sampai sana, bahwa suaminya itu pelit. Jelas bukan karena itu alasannya. Sekali aja, Mas. Said no, sayang. Barulah Widya tidak menolak lagi ketika suaminya membawanya menuju parkiran motor. Bahkan saat naik kendaraan roda 2 itu pun,
Suaminya memastikan ia naik dengan aman dan memasangkan helmnya dengan benar. Sepanjang perjalanan pulang, ia diam 1000 bahasa. Tidak ada satupun patah kata yang terucap dari bibirnya. Ia dongkol bukan main. Tidak dituruti jelas saja membuatnya jengkel setengah mati. Namun ia tidak mengungkapkannya. Sampai suaminya itu mampir di salah satu swalayan dan membeli sesuatu, Widya juga tidak memperdulikannya. 4. Ada yang pengen kamu beli? No. Mahesa terkekeh. Sempat meraih tangan sang istri dan mengecup telapak tangannya. Lelaki itu tidak mengatakan apapun lagi dan segera menaiki motornya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Widya langsung merogoh kunci dalam kantong dasternya dan segera membuka pintu. Mas ambil belanjaan dulu, sayang. Widya tidak menjawab. Langsung masuk ke dalam rumah dan meletakkan helm di ruang tamu. Perempuan itu langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan dirinya. Kebiasaan Widya dari dulu, jika habis bepergian, maka ia akan langsung mandi dan berganti pakaian yang baru. Kini, wanita itu sudah segar dengan daster barunya dan berbaring di kasurnya. Mahesa lumayan lama di sana. Membujuk anak-anaknya pulang namun belum ada yang mau pulang. Mereka bahkan sudah makan siang di sana. Cucu-cucu Bu Ira sangat senang bermain dengan anak-anaknya. Sudah, biar aja di sini dulu, Nak Mahesa. Saya banyak merepotkan Bu Ira. Duh, ngerepotin apa, sih, Nak? Ini anak-anak kan juga lagi asik main begini. Masa iya baru sebentar disuruh pulang? Kan bukan setiap hari mereka main. Cuma akhir pekan saja. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Tunggu sebentar, Ibu ambilkan daging, ikan dan yang lain. Ibu taruh di kulkas tadi. Tidak lama kemudian Bu Ira kembali dengan wadah lain. Bukan di dalam plastilek seperti semula. Ini sudah Ibu bersihkan. Cuma daging yang Ibu biarkan sebab nggak boleh dibersihkan sebelum diolah toh. Cuma Ibu bantu potong-potong lebih kecil saja. Sungguh, Bu Ira adalah sosok orang tua yang bisa dikatakan seperti ibu sendiri. Juga Pak Dharma yang berlaku sama. Pria parubaya itu juga sama baiknya seperti istri dan anak-anaknya. Terima kasih, Bu. Ya, cepat disimpan sayur-sayurnya biar nggak layu, Nak Mahesa. Baik, Bu. Saya pamit. Mahesa pun pulang. Mendapati rumahnya sangat sepi. Setelah mengunci pintu, ia melirik ke kamar sebentar, dan memastikan istrinya ada di sana. Perempuan itu tampak berbaring membelakanginya sambil memeluk guling. Mahesa tidak tahu saja istrinya itu sedang menangis. Kekesalannya belum reda. Kembali menutup pintu, lelaki itu melangkah ke dapur dan membersihkan semua bahan belanjaannya. Ia sibuk untuk beberapa lama di tempat itu dan memastikan semuanya sudah siap pakai. Baik sayur, buah, dan bahan lainnya sudah ia cuci bersih dan menempatkannya pada kotak-kotak yang tersedia. Kulkasnya sudah kembali penuh. Tidak langsung pergi dari sana, lelaki tampan itu mulai mengeluarkan daging. Ia memikirkan apa yang menjadi rajukan istrinya tadi. Wanita itu menginginkan sate khas Madura yang mereka lihat tadi. 5. Maka dengan pengetahuan yang ia punya, ia langsung mempersiapkan bahan-bahan dan sibuk membuat sate di dapurnya. Diam-diam, dari kamarnya Widya mencium aroma yang begitu lezat. Namun ia menahan diri untuk tidak ke dapur walau perutnya sudah keroncongan. Gengsinya masih setinggi langit. Biarkan saja suaminya itu berpikir, jika keinginan ibu hamil itu berbeda. Kembali ke dapur. Mahesa akhirnya selesai dengan menu sate yang sudah ia buat. Sibuk beberapa jam di sana sudah membuat pria tampan tersebut tidak hanya menghasilkan sate, namun juga es buah.
Usai semuanya tertata rapi di meja, lelaki itu menuju kamarnya dan langsung pergi ke kamar mandi. Tentu saja ia langsung membersihkan dirinya agar tubuhnya merasa segar. Hanya butuh beberapa menit saja ia sudah keluar dari kamar mandi dengan handuk yang menggantung di pinggangnya. Senyumnya terulas ketika melihat sang istri tidak juga bereaksi atas kehadirannya. Maka setelah mengenakan pakaian, ia langsung menghampiri wanita tersebut dan mengusap puncak kepalanya dengan lembut. "I have something for you." "No, thanks." Widya tidak menyangka dirinya langsung saja bereaksi. Hatinya masih merasa kesal. Gagal sudah ia ingin berpura-pura tidur. "Sorry untuk yang tadi. Mas cuma nggak mau kamu terpapar makanan yang mungkin saja mengandung tokso. Bahan-bahannya dibakar, sayang. Kita nggak tahu itu higienis atau tidak." Ya, Mahesa sempat melihat pembakaran si penjual sate. Menurutnya itu tidak bersih. Berbahaya untuk janinnya jika istrinya sempat tercemar virus pemakan badan janin tersebut. Iya. Walau menjawab iya, jelas tidak sesederhana itu. "Ikut Mas ke dapur." "Nggak mau. Please." Kali ini Mahesa yang memohon. Dan bagaimanapun Widya yang pada dasarnya tidak bisa menolak langsung membawa tubuhnya untuk duduk. Di sana Mahesa bisa melihat jejak air mata istrinya. "Maaf. Ya. Oke." Jemari panjang lelaki itu langsung terulur untuk mengusap wajah istrinya. Menghapus sisa jejak air mata di sana. Sejenak ia pandangi wajah sang istri, sebelum ia mengecup keningnya dan kembali mengecupi telapak tangannya. "Satu sisi Mas harus jadi kontrol, sayang. Nggak semua yang kamu inginkan itu harus kamu dapatkan. Selain makanan, kamu bisa mendapatkannya." Oke. 6. Terhadap makanan, Mahesa memang sedetail itu. Ia sudah lama hidup sehat sejak bisa hidup sendiri. Moto dalam hidupnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itulah ia begitu menjaga pola makannya serta anak dan istrinya. "Kita ke dapur sekarang." Widya hanya mengangguk. Saat hendak beringsut dari tempat tidur dan menapakkan kaki ke lantai, suaminya itu malah menggendongnya ala bridal. "Widya bisa jalan sendiri, Mas. Mas pengen gendong kamu." Setelahnya, wanita itu didudukkan di salah satu kursi meja makan, kemudian, tangannya meraih tudung makanan dan membiarkan istrinya melihat apa yang telah ia siapkan. "Wah, Mas. Ini. Enjoy, honey. Thank you so much." Widya langsung melingkari pinggang sang suami yang masih berdiri di sampingnya, lalu meraih satu tusuk sate dan mencobanya. Bismillahirrohmanirrohim. Satu gigitan, beberapa kali kunyahan. Enak banget, Mas. Ayo kita dagang sate." Seketika, suasana hati yang tadinya muram kembali ceria. Seperti itulah Widya, ia bahkan mudah dibujuk untuk sesuatu yang sudah mengecewakannya. "Habisin." Iya. Wanita itu seperti anak kecil, dan Mahesa bukan menyantap bagiannya, malah sibuk menatap istri cantiknya yang tengah mengandung anaknya tersebut. Dari tempat duduknya, ia malah sibuk mengusap pinggang sang istri yang pasti terasa pegal. "Mas nggak makan. Nanti. Kamu harus suapin Mas kalau kamu udah selesai." "Siap, Komandan." Kali ini Mahesa yang berdecak. "Mas bukan Abi, sayang." "Hihihi. Maaf, bukan begitu maksudnya." "Ino, habisin. Lalu kerjakan tugas kamu." "Oke. Tugas suapin Mas, kan? Nggak cuma suapin. Lalu, bahagia." Mahesa mengecup pelipis wanita tersebut, menatapnya dalam-dalam. "Tugas kamu cukup bahagia di samping Mas, Bun. Hanya itu." 7. Widya yang terpana hampir tersedak makanannya sendiri. Untung saja Mahesa sigap memberikan air minum.
So sweet banget, sih. 8. Widya begitu menikmati makan siangnya. Bahkan tidak cukup satu porsi, bagian Mahesa juga ia habiskan sampai-sampai Mahesa membakar satu porsi lagi untuk dirinya sendiri. Mau nambah lagi? Tanya Mahesa pada Widya. Mas bakarin lagi kalau mau. Enoh, Mas. Widya udah kenyang banget. Perempuan cantik itu mengusap-usap perutnya. Udah nggak muat lagi. Es buahnya sampai bingung mau ditaruh sebelah mana. Mahesa mengulas senyumnya, mengusap gemas kepala sang istri. Dijeda dulu. Kamu bisa minum es buahnya nanti. Widya menggeleng. Nggak mau nanti. Sekarang aja. Sebentar lagi. Nanti perut kamu nggak nyaman, sayang. Nggak. Mas Mahesa tenang aja. Lambungnya Widya itu aslinya gede banget. Jadi bakalan muat. Usai dengan makanannya, Widya kemudian mengambil alih piring Mahesa dan menyuapi pria itu. Mahesa langsung saja membuka mulutnya, menerima suapan dari istrinya tersebut. Bahagia sekali hidup seperti ini. Semua terasa penuh. Mereka merasa tidak membutuhkan apapun lagi. Namun, kenyamanan itu sedikit terusik ketika Eyang Sastro membahas perusahaan dan rumah sakit yang mereka dirikan. Mahesa harus segera kembali ke Jakarta sebab perusahaannya butuh pemimpin. Ya, walau saat ini masih bisa dihandle oleh orang-orang kepercayaan Eyang Sastro, tapi tetap saja ia harus turun tangan sendiri. Mas. Iya, sayang. Kok tiba-tiba melamun? Nggak apa-apa. Tuh, kan. Nggak mau cerita sama Widya. Katanya kita harus terbuka satu sama lain. Sejenak netra Mahesa menatap Widya. Ada noda kuah kacang di sudut bibir perempuan tersebut. Jemarinya terulur untuk mengusap noda itu. Cuma kepikiran Bapak. Mas disuruh kembali sesegera mungkin, Bun. Untuk urus perusahaan dan rumah sakitnya. Di sana, jantung Widya langsung berdebar. Wajahnya murung seketika. Begitu juga dengan bibirnya yang langsung membisu. Sungguh, jujur saja itu jelas hal yang sulit. Lah masih benar-benar betah tinggal di sini. Di tempat ini. Rasa nyaman itu semuanya tertinggal di sini. Lagi pula, Jakarta adalah tempat di mana traumanya menumpuk tebal. Rasanya, enggan dirinya untuk cepat-cepat kembali ke sana. Ia sama sekali belum siap. Sayang, tahu apa yang dipikirkan sang istri? Mahesa langsung meraih telapak tangannya dan memberikan kecupan di sana. Jangan dipikirkan. Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, maka kita akan tinggal di sini. Tapi, Mas, sisanya Mas yang atur. Widya lantas kembali tersenyum. Namun senyumannya tidak semengembang tadi. Tentu saja ia kepikiran. 9. Mas. Ya. Perempuan cantik itu menghela napasnya. Kalau Eyang udah manggil, artinya itu udah sangat mendesak, Mas. Gimana kalau Mas bagi waktu aja? Mas urus kerjaan Mas di sana, lalu berapa bulan sekali ke sini. Kini Mahesa yang tampak menghela napasnya. Kamu ngomong apa, Bun? Kamu memberikan opsi yang nggak masuk akal. Mas nggak akan biarin kamu dan anak-anak tinggal sendirian. Nggak akan pernah. Kemana Mas pergi, artinya kalian juga akan ikut. Kepala Widya lantas mengangguk. Itu sudah menjadi komitmen mereka sekarang. Bahwa kemanapun, mereka harus selalu bersama. Tidak ingin lagi ada hal yang memisah mereka. Iya, Mas. Dan siang itu Widya dan Mahesa menghabiskan waktu mereka beberapa saat menghabiskan waktu untuk menikmati makanan yang telah pria itu buat. Sampai pada akhirnya selesai, dan Widya meraih piring-piring kotor untuk dia cuci. Namun Mahesa langsung melarangnya. Duduk aja. Biar Mas. Tapi, Mas.
Cukup dengerin apa yang suami kamu bilang, Bun. Widya tidak bisa membantah. Akhirnya hanya melihat sang suami yang membereskan semuanya. Posesif banget, sih, suami aku ini. Akumulasi. Widya terkekeh. Dari dulu juga Mas begini, Mas. Bukan akumulasi. Hehehe. Hanya sebentar saja Mahesa sudah selesai dengan pekerjaannya. Ia pun langsung menggendong Widya menuju ruang tamu. Masukin belanjaannya di mobil Bapak. Itu terlalu banyak jika dibawa pakai motor. Bahaya.
Mahesa yang sedari tadi berpikir tentang keamanan sang istri pun seolah mendapatkan angin segar. Maaf merepotkan, Pak, Bu. Bu Ira langsung berdecak. Wes ayo. Dibawa belanjaannya. Bu Ira dan Pak Dharma melangkah pergi. Dan Mahesa langsung membawa 2 tas